Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 836 Jaga ibuku baik-baik. Misalnya, pemurnian tubuh dapat menerobos alam tubuh emas, yang setara dengan alam jiwa baru lahir bagi penggarap mantra. Contoh lain adalah menumbuhkan jiwa. Ketika jiwa sudah cukup kuat untuk mencapai tingkat alam jiwa baru lahir milik penggarap mantra, itulah alam roh primordial. Belum lagi mendalami agama Buddha. Jiang Fan telah melihat segel Dharma alam Vajra 2 kali, yang juga setara dengan alam jiwa baru lahir. Satu-satunya yang belum dilihatnya adalah budidaya Konfusianisme. Perbedaan terbesar antara spell cultivator dan sekte jalan kiri adalah spell cultivator harus menjalani Naschen Soul kesengsaraan surgawi, tetapi jalan kiri tidak. Dan kesengsaraan surgawi bukan hanya ujian bagi seniman bela diri, tetapi juga suatu bentuk baptisan. Hanya setelah dibaptis oleh kesengsaraan surgawi, seseorang akan memiliki kekuatan jiwa baru yang melonjak. Jurus yang dia gunakan akan sangat kuat. Sebaliknya, ketika sekte jalan kiri mencapai terobosan, mereka tidak menghasilkan kesengsaraan surgawi. Ambil contoh Yang Mulia Suanyang, benda tua itu. Beliau adalah seorang praktisi pengembangan jiwa, dan beliau telah mengembangkan jiwanya hingga ke tingkat jiwa baru lahir, mencapai apa yang disebut alam roh primordial. Belum dibaptis oleh kesengsaraan surgawi. Fisiknya masih pada kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa baru lahir di tubuhnya. Dia sepenuhnya bergantung pada alam jiwa baru lahirnya jiwa untuk mengeksekusi berbagai seni rahasia jiwa. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan jiwa baru lahir sejati yang telah mencapai terobosan menyeluruh. Jiang Fan tiba-tiba mengerti. Dengan kata lain, setelah dibaptis oleh kesengsaraan surgawi, fisik, jiwa, dan kekuatan semuanya akan mencapai lompatan kualitatif. Namun, roh primordial atau tubuh emas setara dengan hanya satu aspek yang menerobos batasannya. Tentu saja, mereka jauh lebih lemah dibandingkan praktisi alam jiwa baru lahir sejati. Tapi aku ingat, ketika orang tua itu ingin membunuh kita, dia juga melepaskan aura jiwa baru lahir, yang sangat mengerikan. Hari itu di luar rumah gua Kaisar Iblis Harimau. Aura Yang Mulia Suanyang cukup mengintimidasi. Dia tampaknya tidak kekurangan kekuatan jiwa baru lahir. Permaisuri Iblis Izu berkata, itu karena ketika seorang guru di Gunung Sanxing mencapai terobosan, ia diizinkan menerima sebagian kecil dari baptisan kesengsaraan surgawi. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki sebagian kekuatan jiwa baru lahir. Dan atas manfaat dari guru itu, dia dianugerahi nama Yang Mulia Suanyang oleh wasiat orang bijak kuno. Bisa seperti itu, Jiang Fan mengerti. Kesengsaraan surgawi adalah kuncinya. Bahkan selir Yunxia, yang gagal melewati kesengsaraan, masih memiliki jejak kekuatan jiwa baru yang lemah di dalam tubuhnya. Jika kau ingin melangkah lebih jauh di jalur bela diri, kau masih perlu mengalami baptisan kesengsaraan surgawi. Jalan kiri hanya dapat membuatmu lebih kuat untuk sementara. Sebagian besar seniman bela diri yang memupuk jalan kiri pada akhirnya akan menemukan cara untuk mengalami kesengsaraan surgawi dan menjadi jiwa baru lahir sejati seniman bela diri S. Jiwa baru lahir seperti Yang Mulia Suanyang, yang belum mengalami kesengsaraan surgawi, secara kolektif disebut sebagai jiwa baru lahir jalan kiri. Mereka jauh lebih kuat daripada kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, tetapi masih satu langkah di bawah jiwa baru lahir sejati. Jiang Fan akhirnya mengerti sepenuhnya. Dia bertanya-tanya mengapa kekuatan Yang Mulia Suanyang begitu lemah. Seakan-akan ada yang bisa menginjaknya. Saat aku mencapai roh primordial atau tubuh emas, aku akan menemukan si tua Suanyang itu dan melunasi hutangku. Memikirkan keganasan orang tua itu membuatnya marah. Terima kasih, Suster Izu, karena telah menjernihkan kebingunganku. Jiang Fan berkata, saya akan beristirahat malam ini dan berangkat ke Laut Selatan besok. Tolong jaga wakil Master Pavilion Gu untukku. Perjalanan menuju Laut Selatan panjang. Jadi dia tidak akan menunggu wakil Tower Master Gu. Bagaimanapun, setelah lukanya sembuh, dendam di antara mereka akan hilang. Sejak saat itu, mereka tidak berutang apapun satu sama lain. Baguslah kau pergi duluan.
Aku khawatir bagaimana kau akan menghadapi wakil Master Pavilion Gu setelah dia pulih dari luka-lukanya. Permaisuri Iblis Izu teringat pada buku harian kematian wakil Master Pavilion Gu dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jika mereka melunasi hutang mereka berdasarkan catatan harian itu, Jiang Fan harus mati sedikitnya 100 kali sebelum hutang mereka lunas. Meng Cheng, bawa paman Jiangmu beristirahat. Dia mengusap kepalanya yang pusing. Dia terlalu gembira hari ini dan minum terlalu banyak, jadi dia tidak bisa menjaga Jiang Fan. Putra mahkota Meng Cheng mengangguk, Paman Jiang, silakan ikuti saya. Dia menuntun Jiang Fan keluar dari ruang tamu. Mereka berjalan di sepanjang jalan yang sepi. Tiba-tiba, dia menoleh dan mendesah pelan, Paman Jiang, mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan itu sekarang? Awalnya aku ingin menjembatani hubungan antara kamu dan ibuku. Angin sepoi-sepoi bertiup. Keracunan Jiang Fan sedikit hilang, dan dia akhirnya mengerti, katanya. Panggilanmu sebelumnya kepadaku, ayah, bukankah itu sebuah kesalahpahaman? Meng Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu temperamen ibuku? Sebelum kami bertiga tumbuh dewasa, mustahil baginya untuk menemukan suami baru. Hah? Jiang Fan bingung, lalu mengapa kamu masih melakukan itu? Meng Cheng menatap Jiang Fan, sedikit rasa terima kasih di wajahnya. Itu pertama kalinya aku melihat ibuku menangis sambil memeluk seorang pria. Kupikir dia pasti telah bertemu seseorang yang bisa diandalkan. Lagi pula, kamu memperlakukan adik perempuanku berbeda dari yang lain. Kamu tidak membencinya. Jika kamu menikah dengan ibuku, aku yakin kamu akan memperlakukannya dengan baik. Akhirnya, dia membusungkan dadanya, karaktermu lulus ujianku. Sangat bagus. Jiang Fan memutar matanya ke arahnya. Serius, jangan bercanda lagi dengan ibumu. Ibumu dan aku, kami hanya saling berterima kasih atas kebaikan satu sama lain, itu saja. Kamu seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi ibumu. Meng Cheng sedikit kecewa dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Meskipun ibuku bilang dia berumur 40 tahun, klan iblis laut kami umumnya berumur 200 tahun. Kondisinya saat ini sebenarnya mirip dengan anggota ras manusia yang berusia awal 20-an. Jika kau keberatan dengan kami bertiga bersaudara, kami juga bisa pindah dari istana. Kami tidak akan mengganggu kehidupan kalian bersama. Melihat Jiang Fan menggelengkan kepalanya, Meng Cheng berkata dengan nada mendesak. Paman Jiang, saya rasa jika paman yang melakukannya, ibu saya pasti tidak akan melawan seperti yang biasa dilakukannya terhadap orang lain. Dia pasti akan mempertimbangkannya. Jiang Fan menepuk bahunya dengan serius dan berkata, aku tahu kamu ingin ibumu bahagia. Namun, jangan mengambil alih masalah ini secara sembarangan. Dia menyimpan ayahmu di dalam hatinya, itulah sebabnya dia mati-matian mengambil tanggung jawab atas Laut Timur. Hormati dia, dan hargai perasaannya terhadap ayahmu. Apakah kamu mengerti? Mata Meng Cheng berkedip. Baru setelah sekian lama dia menyerah. Dia mendesah tak berdaya, Paman Jiang benar-benar seorang pria sejati. Jika orang lain, mereka pasti sudah tergoda sejak lama. Aku semakin merasa bahwa kamulah orang yang pantas dipercayai ibuku. Jiang Fan melotot padanya. Bagaimana mungkin orang ini tidak terbangun? Meng Cheng menggaruk kepalanya dan berkata, baiklah, terima kasih sudah merawat ibuku beberapa waktu ini. Aku akan bercerita tentang raksasa purba yang kutemukan di Laut Timur. Anggap saja ini ucapan terima kasihku kepada paman kehormatanku. Jiang Fan tertegun sejenak, mengira ia salah dengar. Raksasa kuno, Meng Cheng mengangguk dan berkata, iya. Bertahun-tahun yang lalu, saya menemukan jejak sisa-sisa raksasa kuno di dasar Laut Timur. Saya hanya tidak yakin. Kali ini, mengambil kesempatan untuk memimpin pasukan, saya pergi menyelidiki dan benar-benar menemukan satu. Itu raksasa kuno yang sangat lemah, tapi kekuatannya masih tak terduga. Sebaiknya jangan mengincarnya sebelum mencapai alam jiwa baru lahir. Aku belum akan memberitahu ibuku. Ketika kekuatan Paman Jiang mencapai alam jiwa baru lahir, kembalilah dan rebutlah bersama ibuku. Dengan cara itu, akan lebih aman. Bahkan sekarang, dia belum menyerah. Dia masih ingin mempertemukan Jiang Fan dan ibunya. Jiang Fan mengangkat sebelah alisnya sedikit, kau benar-benar berpatroli di Laut Timur untuk mencari raksasa kuno itu. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?
Kamu menerima beberapa pukulan dari ibumu tanpa hasil apapun. Meng Cheng tersenyum, biarkan dia sedikit melampiaskan kekesalannya. Dia sangat kelelahan, cepat atau lambat dia akan menjadi gila. Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Baik itu putra mahkota kedua maupun putri ketiga. Mereka semua adalah anak-anak yang sangat penurut dan bijaksana. Mereka hanya peduli pada ibu mereka. Baiklah, aku terima hadiah rasa terima kasih itu. Ketika saatnya tiba, aku akan menemukan ibumu dan menghadapi raksasa kuno ini bersama-sama. Meng Cheng mengangguk, saya menantikan Paman Jiang kembali ke Laut Timur kita. Dan aku berharap kamu bisa merawat ibuku dengan baik lagi. Dia seharusnya melewatkan kalimat terakhir itu. Kedengarannya aneh. Bab 837 Perpisahan. Jiang Fan menetap di halaman yang luas dan independen. Selama perjalanannya ke Laut Timur, kultivasinya tidak hanya menerobos ke lapisan ke-8 formasi inti, tetapi dia juga secara tak terduga memperoleh berita tentang sisa-sisa raksasa kuno. Dia teringat berapa banyak individu kuat dari benua besar granari besar yang menyerbu raksasa kuno sebelumnya. Dia juga teringat apa yang pernah dikatakan oleh ketua klan Rubah Perak, Wain Seal Bambu, suatu ketika ada seorang seniman bela diri lapisan ke-9 formasi inti yang menemukan raksasa kuno yang setengah mati. Setelah membawanya kembali ke Biro Astronomi Kekaisaran, sebulan kemudian, ia menjadi eksistensi alam jiwa baru lahir. Jika kupu-kupu giok pengubah nasibnya tidak dapat diisi tepat waktu, raksasa kuno ini akan menjadi rencana cadangannya. Namun sebelum itu, ia masih perlu berusaha meningkatkan kekuatannya. Pedang tak terhancurkan telah dikembangkan hingga lapisan kedua. Berikutnya adalah seni roh sejati Brahma Sein, yang sangat dinantikannya. Dengan pikirannya, dia muncul di samping telur raksasa batu guntur surgawi. Ah, vampir kecil, kakak, kau akhirnya di sini. Si anak pemberontak sangat gembira. Dia telah menunggu begitu lama hingga dia hampir membusuk. Dia akhirnya menunggu Jiang Fan datang menemuinya. Jiang Fan mengangkat alisnya, kamu baru saja memanggilku apa? Vampir, apa lagi yang bisa terjadi? Kau vampir kecil, vampir yang sudah mati, begitu aku keluar dari cangkangku, aku pasti akan melakukan ini dan itu padamu. Tentu saja, ini hanyalah pikiran-pikiran yang berani ia miliki dalam benaknya. Kata-katanya manis dan polos, murni dan tanpa dosa. Kakak, tentu saja, apa lagi yang bisa terjadi? Mungkinkah kakak berharap aku akan memanggilmu, ayah, seperti orang-orang zaman dulu, dengan kakak tertua yang menjadi seperti ayah? Ya ampun, Jiang Fan bergoyang. Apakah dia berada di sarang, ayah, hari ini? Diam, wajah Jiang Fan menjadi gelap. Anak pemberontak itu bahkan lebih tua dari orang-orang kuno. Apakah darah esensinya sudah siap? Anak pemberontak itu mengangguk berulang kali, mehem, sudah lama siap untuk Big Brother. Cangkang telur retak, dan gumpalan darah esensi dan cairan telur mengalir keluar. Jiang Fan dengan cekatan menerimanya, lalu mengulurkan telapak tangannya, aturan lama. Harta karun ajaib. Anak pemberontak itu ragu-ragu sejenak sebelum memecahkan kulit telur lagi, dan sebuah palu mini berwarna emas seukuran telapak tangan terbang di depan Jiang Fan. Palu, untuk mengencangkan sekrup. Jiang Fan tertegun. Anak pemberontak berkata, itu adalah palu pemecah formasi. Selama kamu menemukan inti formasi dan menghancurkannya dengan keras, kamu dapat menghancurkan formasi tersebut. Oh, Jiang Fan menggosoknya, bertanya, seberapa kuatnya? Saya punya teman yang punya pelat formasi perunggu, dan formasi yang dilepaskannya bisa menjebak alam jiwa baru lahir untuk sementara waktu. Bisakah palu ini mematahkannya? Teman, gumam anak pemberontak, aku juga punya teman yang ditangkap dan diperas harta karunnya oleh vampir. Melihat Jiang Fan melotot padanya lagi, dia terbatuk dan berkata, iya, bisa. Tetapi jika itu adalah formasi tingkat tinggi, seperti yang dapat menjebak transformasi jiwa, akan sulit untuk menjadi efektif. Transformasi jiwa, dia bahkan tidak berani memikirkan tokoh legendaris tersebut. Formasi yang dapat menjebak transformasi jiwa, menjebaknya. Itu seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Kalau dia mati terperangkap dalam formasi seperti itu, dia akan menerimanya. Lumayan, barang ini sangat bagus. Jiang Fan mengangguk. Kemudian, seperti yang dinantikan oleh anak pemberontak,
dia sekali lagi mengambil cangkang kerang yang penuh dengan saripati sumber air dan melemparkannya kepadanya. Lain kali, peraslah sedikit lagi. Pelit sekali. Setelah berbicara, dia pergi. Anak pemberontak itu memecahkan cangkang telurnya, menggigit saripati sumber air, dan mulai menggerogotinya, sambil menggeram dengan ganas. Vampir kecil, kamu mau lain kali, kamu tidak tahu. Setelah aku memakan sisa saripati sumber air ini, aku akan bisa keluar dari cangkangku. Saat itu terjadi, kamu akan gemetar ketakutan. Hahaha. Jiang Fan duduk bersila, menatap gumpalan darah roh sejati di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah mengekstrak darah esensi sekali lagi, citra pertama akan sepenuhnya terkondensasi, dan darah esensi anak pemberontak tidak akan berguna bagiku. Lalu bagaimana saya harus menghadapinya? Ia memiliki sedikitnya 800 trik di balik lengan bajunya. Jika aku melepaskannya, apakah ia akan menggigitku? Atau, haruskah aku mencari alasan untuk membunuhnya? Tetapi esensi darahnya telah menolongku. Itu akan tampak tidak berperasaan. Lupakan saja, kalau begitu aku akan mencobanya. Aku akan bertanya padanya berapa 1 tambah 1. Jika jawabannya salah, aku akan memanggangnya, dan jika jawabannya benar, aku akan menggorengnya. Kapan ya aku bisa mengubah kebiasaanku yang berhati lembut ini? Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengikuti metode yang sama, mengencerkan gumpalan darah roh sejati ini ke dalam 100 botol dan menelannya satu demi satu. Dengan 2 penyempurnaan sebelumnya, ketahanan tubuhnya terhadap darah roh sejati telah meningkat pesat. Meski masih sangat sakit, hal itu tidak akan membuatnya pingsan secara langsung seperti yang terjadi pertama kali. Keesokan harinya, saat Jiang Fan membentuk segel tangan, gumpalan garis emas berkumpul di belakangnya, mengembun menjadi patung dewa emas. Jiang Fan melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan 3 pasang lengan bergerak serempak. Dia mengangguk puas. 4 telapak tangan dapat bersaing dengan lapisan ke-9 pembentukan inti, dan 6 telapak tangan tidak diragukan lagi dapat bersaing dengan kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti. Ditambah dengan peningkatan 2 level kultivasiku sejak saat itu, kekuatan serangan ini seharusnya setara dengan pedang tak terhancurkan. Kecuali seseorang seperti Selir Yunxia, yang telah selamat dari kesengsaraan dan memiliki jejak kesengsaraan di dalam dirinya, mereka mungkin bisa memblokirnya. Di bawah jiwa yang baru lahir, aku punya sedikit saingan. Sambil melirik ke langit luar, Jiang Fan bangkit, bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada permaisuri iblis Yizu. Tidak lama setelah meninggalkan aula tamu, saat dia melewati deretan kamar rahasia, dia melihat permaisuri iblis Yizu, mengenakan gaun panjang biru narsisis yang segar dan indah. Dibandingkan dengan pakaian berwarna merah muda kemarin, pakaian hari ini terlihat lebih muda dan berseri-seri, benar-benar seperti gadis muda. Jiang Fan tidak dapat menahan tawa dan menangis. Berpakaian seperti ini setiap hari, siapa yang bisa tahu apakah dia seorang gadis muda atau seorang ibu? Tepat saat dia hendak melangkah maju untuk mengucapkan selamat tinggal, permaisuri iblis Yizu tampaknya tidak menyadarinya, berbalik ke samping ke dalam kamar rahasia. Dia kemudian mengaktifkan formasi isolasi dengan pukulan backhand, mencegah gangguan dari luar. Jiang Fan sedikit terdiam. Dia tahu aku akan pergi, tapi dia malah menyendiri. Dia bahkan tidak akan mengantarku atau apapun. Sambil menggelengkan kepalanya, Jiang Fan berjalan menuju luar istana kekaisaran, tidak memikirkan masalah ini dalam hatinya. Permaisuri iblis Yizu selalu sibuk dengan berbagai urusan penting yang tak terhitung jumlahnya. Dan Jiang Fan juga tidak menyukai perasaan perpisahan. Kalau bukan karena sopan santun, dia pun tidak akan mau mengucapkan selamat tinggal. Meninggalkan dirinya sendiri dengan tenang sekarang juga merupakan hal yang baik. Namun, begitu dia keluar dari istana kekaisaran, dia melihat sesosok tubuh berdiri anggun di pintu masuk utama istana. Gaun panjang berwarna merah muda, rambut hitam bagaikan air terjun, sosok yang tinggi dan anggun, dengan kedua tangan disilangkan lembut di depan perutnya. Dia tampak anggun dan mulia, dengan temperamen yang luar biasa. Dia berdiri diam di depan gerbang istana, dengan senyum tipis di bibirnya, memperhatikan Jiang Fan mendekat. Jiang Fan tertegun. Tidak, bukankah permaisuri iblis Yizu memasuki ruang rahasia untuk menyendiri? Bagaimana mungkin ada satu lagi di depannya? Dan pakaiannya pun berbeda.
Mungkinkah putra mahkota kedua lagi? Tersenyum dan tidak berani berbicara, itu pasti dia. Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Bajingan ini sungguh keterlaluan. Terakhir kali dia menyamar sebagai permaisuri iblis Yizu untuk menipunya, membuatnya takut setengah mati. Dan dia melakukannya lagi kali ini. Dia tidak mungkin tidak mau menyerah, masih mencoba menggunakan beberapa metode untuk mempertemukan dia dan permaisuri iblis Yizu, bukan? Memikirkan hal itu, dia berjalan dengan wajah tegas dan berkata, apa yang sedang kamu pikirkan? Senyum permaisuri iblis Yizu membeku, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia baru saja mengantar Jiang Fan pergi, namun dia malah diceramahi. Apakah jamuan keluarga tadi malam kurang ramah? Atau ada yang kurang pantas darinya hari ini? Masih pura-pura bodoh. Melihatnya berpura-pura tidak tahu, Jiang Fan dengan sedih mencubit dadanya, lepaskan ini, kamu benar-benar tidak malu. Hah, bagaimana? Tidak sulit. Bab 838 Pelangi Aneh. Mata indah permaisuri iblis Yizu perlahan melebar. Dia menundukkan kepalanya, menatap tangan Jiang Fan dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Pikirannya menjadi kosong. Pikiran Jiang Fan juga sedikit linglung. Ini tidak terasa seperti tempurung kelapa. Tidak hanya lembut, tetapi juga hangat. Paman Jiang, mengikuti getaran tanah. Putra mahkota kedua dan putri ketiga mengusir mereka. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami kalau kamu akan pergi? Seorang dayang istana lah yang melihatmu pergi, dan baru saat itulah aku tahu. Putra mahkota kedua membeku di tempatnya berdiri. Matanya agak lebar dan melotot. Putri ketiga berlari mendekat, hendak mengucapkan selamat tinggal. Namun putra mahkota kedua segera menutup matanya dan berkata, tidak cocok untuk anak-anak, tidak cocok untuk anak-anak. Pergi, cepat kembali. Biarkan Paman Jiang dan Ibu punya waktu berdua. Bahkan dia, orang luar, pun tersipu. Bagaimana bisa Paman Jiang dan Ibu begitu tidak tahu malu? Melakukan ini di siang bolong. Paman Jiang berkata tidak dengan mulutnya, tetapi tubuhnya sangat jujur. Jiang Fan tercengang. Jika itu adalah putra mahkota kedua. Lalu orang di depannya. Sebuah kejutan melintas di benaknya. Kelima jarinya terlepas dengan kaku, lalu ditarik perlahan. Lalu, sambil berdiri berjinjit, dia dengan gugup mundur, sambil berkata dengan malu-malu. Saudari Yizu, dengarkan penjelasanku. Aku baru saja melihat seseorang yang mirip sekali denganmu memasuki ruang rahasia, dan kupikir kau sedang menyendiri. Jadi aku salah mengira kau adalah putra mahkota kedua yang sedang mempermainkanku. Benar, ini semua salah putra mahkota kedua. Dia menggunakan batok kelapa untuk menggodaku sebelumnya. Tidak ada pilihan. Dia hanya bisa secara tegas mengkhianati putra mahkota kedua. Jika tidak, nyawanya akan sulit diselamatkan. Permaisuri iblis Yizu memasang wajah datar dan menggertakkan giginya, apakah menurutmu mengatakan semua itu membantu? Jiang Fan tertawa getir. Bagaimana dia masih bisa ragu? Dia langsung berlari. Namun di laut, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari permaisuri iblis Yizu? Sebelum dia berlari beberapa mil, permaisuri iblis Yizu menjatuhkannya ke tanah. Masih mencoba lari, telapak tangannya yang marah terangkat tinggi. Namun pada akhirnya, benda itu hanya mendarat ringan di dahinya, dan dia mengangkatnya. Dia tersipu, malu sekaligus marah. Reputasiku cepat atau lambat akan hancur karenamu. Pertama, dia jatuh dari langit dan terlihat telanjang bulat oleh Jiang Fan. Sekarang, dia diperlakukan seperti itu oleh Jiang Fan tepat di depan putri dan putranya. Hanya Tuhan yang tahu apakah ada anggota klan setan laut lain di istana yang melihatnya. Pikiran itu sendiri sudah menghancurkan. Dia lebih suka jika Jiang Fan benar-benar bertindak seperti seorang penjahat. Dengan cara itu, dia bisa secara pribadi memberinya pelajaran. Namun Jiang Fan tidak bersalah. Hal ini membuatnya merasa sesak karena perutnya penuh amarah tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Orang yang kau lihat tadi seharusnya putri sulungku, Dream Sorrow. Katanya dengan wajah dingin. Jiang Fan tampak terdiam, kalian bertiga, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, tampak sangat mirip. Itu praktis curang. Mengetahui dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menyalahkan Jiang Fan. Permaisuri iblis Yizu dengan berat hati melepaskannya. Dia juga merapikan kerah bajunya yang berantakan.
Dia membentak, saat kau sampai di Laut Selatan, sebaiknya kau bersikap baik. Jangan berpikir bahwa hanya karena permaisuri iblis mimpi tua memiliki kaki yang bagus, kamu bisa main-main. Dia tidak sama denganku. Saya seorang janda. Jika kamu mengganggu saya, tidak akan ada yang mengganggumu. Tapi dia punya suami. Kalau berani macam-macam, awas saja, atau dia akan mengebiri kamu. Jiang Fan hampir saja memuntahkan seteguk darah tua. Bagaimana dia menindas permaisuri iblis Yizu? Dia tahu itu salah paham, tetapi dia masih memfitnahnya seperti ini. Saudari Yizu, menurutmu aku ini orang seperti apa? Jiang Fan berkata dengan ekspresi gelap. Permaisuri iblis Yizu menyodok dahinya dan terkekeh. Aku hanya bercanda denganmu, jangan menganggapnya terlalu serius. Aku hanya mengingatkanmu untuk tidak memprovokasi permaisuri iblis mimpi tua. Suaminya yang busuk itu jahat. Jangan beri dia alasan untuk menyusahkanmu. Ini adalah pertama kalinya Jiang Fan melihat permaisuri iblis Yizu menjelek-jelekkan seseorang di belakangnya seperti ini. Dia mengangguk dan berkata, aku tahu. Setelah menukarkan mutiara bercahaya pelindung tubuh, saya akan segera pergi dan tidak akan tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Lagi pula, aku akan menjaga jarak setidaknya 3 zang dari permaisuri iblis Laut Selatan, jadi dia tidak akan punya kesempatan untuk melemparkan dirinya ke pelukanku. Permaisuri iblis Yizu tertawa dan memarahi, kamu benar-benar narsis. Dia akan melemparkan dirinya ke pelukanmu. Lupakan saja pikiran itu. Wanita berkaki panjang itu bahkan lebih konservatif daripada aku, seorang janda. Setelah merapikan kerah Jiang Fan, dia menepuk bahu Jiang Fan dengan lembut, pergilah. Hati-hati di perjalananmu. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya, kalau begitu, Suster Yizu, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat sosoknya berangsur-angsur menjauh, permaisuri iblis Yizu tiba-tiba merasakan kekosongan dalam hatinya. Dia berdiri terpaku di tempatnya, diam memperhatikannya menghilang dari pandangan sedikit demi sedikit. Tepat saat dia hendak menghilang, matanya masih menyimpan kekhawatiran, dan sambil menangkupkan tangannya seperti megafon, dia berteriak. Ingat kata-kataku, menjauhlah dari suaminya yang busuk. Jiang Fan menjawab dari jauh, aku bahkan tidak mengenalnya, jadi bagaimana aku bisa menjauh? Permaisuri iblis Yizu berteriak, Anda telah bertemu dengannya. Jiang Fan, dari kejauhan, tampak bingung. Dia telah bertemu dengan suami permaisuri setan Laut Selatan. Kapan? Lupakan. Dia tidak mau memikirkannya lagi. Bagaimanapun juga, dia hanya perlu menjaga jarak dari permaisuri iblis Laut Selatan. Dia langsung berteriak, hati-hati, Suster Yizu. Kita akan bertemu lagi di Jianghu. Setelah meneriakkan kalimat terakhirnya, dia pun menghilang sepenuhnya ke dalam lautan luas. Tidak lama setelahnya, dia muncul dari laut. Sebagai anggota ras manusia, perjalanan di darat dan udara lebih cepat. Dia segera memanggil pedang ungunya dan menungganginya menuju Laut Selatan. Beberapa hari kemudian, dia hendak meninggalkan wilayah Laut Timur. Dia melihat pelangi membentang di permukaan laut di kejauhan. Langitnya cerah, dan lautan luasnya biru tua. Pelangi itu bagaikan sapuan kuas yang memukau, menggambar garis indah di kanvas alam ini. Jembatan pelangi 1000 zang terlihat, cahaya langit dan bayangan awan terbang bersama menara. Itu tentu saja cocok dengan pemandangannya. Jiang Fan tersenyum tipis dan bergumam pelan. Sambil menunggangi pedangnya, ia mengagumi pemandangan langit dan bumi yang menakjubkan, serta pelangi yang menakjubkan di dunia fana. Namun dia terus mencari. Keningnya perlahan berkerut. Pelangi itu benar-benar bergerak. Lebih jauh lagi, benda itu bergerak ke arahnya. Apakah hal seperti itu ada? Berpegang pada prinsip bahwa lebih baik menghindari masalah daripada mencarinya, Jiang Fan mengubah rutenya. Siapa yang tahu? Salah satu ujung pelangi membentang di langit dan mendarat tepat di depannya. Tidak peduli bagaimana Jiang Fan pindah ke tempat lain, pelangi mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Jika Jiang Fan cepat, pelangi juga cepat. Jika Jiang Fan lambat, pelangi pun lambat. Seolah-olah terikat pada Jiang Fan, mustahil dilepaskan. Serius, aku baru saja membaca puisi, kenapa ia melekat padaku? Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia merasakan sedikit perasaan tidak nyaman. Pelangi ini sungguh aneh. Dia tidak lagi menahan kekuatan petirnya.
dia segera mengaktifkan Cloud Shadow. Dengan suara berdebum, dia lenyap menuju tepian lautan luas. Siapa yang tahu? Setelah Jiang Fan berhenti, dia menyadari pelangi itu masih ada tepat di depannya. Yang membuat tatapannya berubah serius adalah ini. Sosok keanggunan yang tak tertandingi perlahan turun dari pelangi. Rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Bahkan dikejar oleh Hell Desolate Beast pun tidak seaneh ini, kan? Beranikah dia untuk ragu? Dia terus-menerus menggunakan Cloud Shadow, melintasi hampir 400 mil lautan. Tentunya kali ini dia telah mengibaskan pelangi hingga menjauh. Namun yang membuat Jiang Fan merasa tidak nyaman adalah ini. Seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Pelangi masih ada tepat di depannya. Sosok pada pelangi turun tanpa tergesa-gesa. Suara yang merdu, seperti bunyi lonceng angin perak yang saling beradu lembut, terdengar lembut. Jembatan Pelangi Seribu Zang, cahaya langit dan bayangan awan. Puisinya bagus. Hanya saja orangnya kurang sopan. Bab 839 Lingyin dan 6 Harmoni Abadi. Kaulah yang tidak serius. Jiang Fan menggerutu. Namun dalam hatinya, dia merasa seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Diam-diam dia mengeluarkan panah jimat dan mengaktifkannya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, tidak perlu membuang-buang energi. Dia akan melihat apakah dia bisa meledakkan orang ini sampai mati. Siapa kamu? Jiang Fan memperhatikan orang itu perlahan mendekat. Pupil matanya perlahan-lahan menyempit. Sungguh cantik dia yang berjubah putih, bagaikan salju. Tepatnya, kata cantik tampak terlalu umum ketika diterapkan padanya. Karena itu adalah jenis keindahan yang belum pernah dilihat Jiang Fan dalam hidupnya. Matanya, alisnya yang anggun, hidungnya yang elegan, bibirnya yang merah, dan bentuk wajahnya. Setiap bagiannya sangat indah, menyentuh bagian terdalam hatinya. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia memancarkan perasaan seperti mimpi, halusinasi, dan tidak realistis. Seolah-olah wanita ini berada di surga, tidak di dunia fana. Untuk sesaat, Jiang Fan tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan penampilannya. Karena kata-kata yang paling indah sekalipun akan terasa membosankan dan pudar ketika digunakan untuk menggambarkannya. Jiang Fan terpikat, hanyut dalam lamunan sesaat. Namun dia segera menggelengkan kepalanya dan langsung terbangun. Tatapannya serius saat dia bertanya, jenis seni iblis apa yang kau gunakan? Dia diam-diam merasa khawatir. Dengan pengendalian dirinya, kapankah dia pernah kehilangan dirinya sendiri hanya karena seseorang itu tampan? Namun, wanita di hadapannya membuat pikirannya tak terkendali tenggelam dalam pesona. Ini bahkan lebih jahat daripada kemampuan ilahi Buddha yang menyihir pikiran milik Dharma Sel Vajra. Anggap saja itu seni iblis. Wanita muda berjubah putih yang sangat cantik perlahan turun dari pelangi. Dia berjalan di permukaan laut. Kemanapun kakinya lewat. Bunga-bunga berwarna-warni benar-benar bermekaran di permukaan laut, dan hamparan rumput hijau subur menyebar ke segala arah, berpusat di sekitar kakinya yang seperti batu giok. Jiang Fan tersentak. Seni setan macam apa ini lagi? Apakah itu ilusi? Di atas lautan luas, bunga-bunga bermekaran dan rumput tumbuh. Siapa yang akan percaya ini? Wanita muda berjubah putih berjalan dengan anggun. Bunga-bunga bermekaran di setiap langkah. Sampai dia mencapai Jiang Fan, suaranya, seperti lonceng angin, berbicara lembut lagi. Aku ingin mengambil sesuatu darimu. Jiang Fan menatap wanita di hadapannya. Dia mendapati bahwa dia tidak merasakan adanya rasa waspada. Bahkan lebih dibesar-besarkan daripada saat pertama kali dia bertemu Dharma Sel Vajra. Tanpa ragu, dia langsung mengaktifkan panah jimat. Suara desisan. Anak panah jimat itu langsung menyala, dan kekuatan yang menggetarkan surga pun meletus. Pada jarak sedekat itu, wanita muda di hadapannya tidak dapat melawan. Suatu pemandangan yang tidak dapat dipercayai oleh Jiang Fan pun muncul. Wanita muda itu mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Panah jimat, yang sudah mulai meletus dan tak terhentikan, justru membeku di udara. Dan secara otomatis terbang ke telapak tangannya. Dengan gerakan jarinya yang lembut. Anak panah jimat itu menjadi tenang. Ekspresi Jiang Fan berubah drastis. Panah jimat itu telah mulai meledak. Bahkan seorang Dewa Luo Agung pun tidak dapat menghentikannya, bukan? Namun, wanita muda itu, dengan gerakan yang bersahaja, membuat panah jimat itu tenang kembali. Metode yang menentang surga macam apa ini?
Yang membingungkan Jiang Fan adalah wanita muda itu dengan santai melemparkan kembali anak panah jimat itu kepadanya. Barang bagus, jangan disia-siakan. Jiang Fan menangkapnya, menatapnya dengan ekspresi bingung dan bertanya-tanya. Wanita ini tidak punya niat buruk terhadapnya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin mengambil sesuatu kembali darinya. Bagaimana mungkin dia tidak ingat pernah mengambil sesuatu dari wanita ini? Senior, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tanya Jiang Fan sambil menangkupkan kedua tangannya. Pikirannya masih merenung. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak dapat mengingat pernah mempunyai hubungan apapun dengannya. Wanita muda berjubah putih berkata dengan acuh tak acuh, saat kau dan selir Yunxia menikah, ingatlah untuk mengundangku minum. Ledakan. Jiang Fan terhuyung mundur selangkah demi selangkah. Dia akhirnya tahu siapa wanita di hadapannya. Hubungannya dengan selir Yunxia sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan afrodisiak dalam selir Yunxia. Dan sumber kekuatan ini adalah pendeta tua dari ras Yao yang telah memberikan selir Yunxia sebuah pil roh untuk menyembuhkan luka jiwanya. Suara roh, itu kamu, pendeta tua dari ras Yao. Jiang Fan sangat terkejut. Dia menatap tak percaya pada wanita muda di hadapannya, yang kecantikannya tidak berasal dari dunia fana. Dia tidak dapat menghubungkannya dengan seorang pendeta tua yang sudah renta. Angin laut bertiup kencang. Gaun putih Spirit Sound berkibar, dan rambut hitamnya berkibar. Dia benar-benar tampak seperti seorang abadi yang diasingkan, berjalan di antara manusia biasa. Sambil menyelipkan lembut sehelai rambutnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, maafkan aku. Aku bukan wanita tua yang kau bayangkan. Hati Jiang Fan bergejolak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya. Itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Aku melihat banyak wajah yang awet muda akhir-akhir ini. Kekebalan tubuhku sudah terbentuk. Mutiara bulan cerah, permaisuri setan laut timur, permaisuri setan laut selatan. Dia telah melihat 3 orang seperti itu. Bahwa Spirit Sound juga memiliki penampilan yang tidak memudar, tidak terlalu sulit dipercaya. Pendeta Ling Yin, terima kasih telah menyelamatkan selir Yunxia, dan terima kasih secara tidak langsung telah mempertemukan kita. Mengumpulkan pikirannya, Jiang Fan dengan hikmat menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Meskipun Spirit Sound memiliki motif lain, apapun yang terjadi, dia telah menunjukkan kebaikan kepada mereka berdua. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Spirit Sound mengangguk pelan di dagunya yang cantik. Karena kamu mengatakannya, itu membuat segalanya lebih mudah. Aku ingin mengambil sesuatu darimu. Kau tidak akan menolaknya, kan? Sesuatu. Jiang Fan bingung, kapan saya pernah menerima sesuatu dari Anda? Spirit Sound berkata, itu bukan milikku. Itu milik putriku, Demon Moon. Saat menyebut namanya, Jiang Fan langsung menyadari apa itu dan berseru, cacing roh penghubung hati. Kau bisa mengambilnya kembali. Bukankah mereka mengatakan bahwa begitu cacing roh ini memasuki jiwa seseorang, ia akan menjadi satu dengannya dan tidak dapat dihilangkan? Spirit Sound mengeluarkan jarum panjang 9 warna dan berkata, iya. Jiang Fan sangat gembira. Cacing roh penghubung jantung selalu menjadi bahaya tersembunyi yang besar baginya. Jika pendeta Yao Yue mengalami kecelakaan, dia akan ikut menderita bersamanya. Jika itu bisa dihilangkan, itu akan sangat bagus. Namun ketika melihat jarum panjang di tangannya, Jiang Fan menjadi waspada. Hanya dengan melihat jarum itu, dia bisa merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya dan bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah ada bahaya bagi tubuh ketika mengeluarkan cacing roh penghubung hati? Spirit Sound menggelengkan kepalanya sedikit, nadanya tenang, tidak. Jiang Fan mengangguk, tanpa sadar hendak menyetujui. Seketika itu juga ekspresinya tiba-tiba berubah, tidak. Jika tidak berbahaya bagi tubuh, mengapa Anda tidak mengangkatnya dari tubuh putri Anda? Kalau miliknya diambil, bukankah akad nikah penyambung hati itu akan batal? Mengapa repot-repot bepergian ribuan mil untuk menemukan Jiang Fan? Spirit Sound dengan santai mengoreksi dirinya sendiri, baiklah, ada sedikit. Astaga, wanita ini berbohong tanpa merasa malu. Wajah Jiang Fan menjadi gelap, apakah sedikit, atau sedikit sekali? Spirit Sound berkata dengan lembut, itu akan membuatmu kehilangan 30% kekuatan jiwamu.
Dan, semua ingatan sejak cacing roh penghubung hati memasuki jiwamu hingga saat ini akan hilang sepenuhnya. Apa? Wajah Jiang Fan berubah drastis, kamu menyebut ini sedikit. Periode waktu ini hampir setengah tahun. Teknik kultivasi yang telah ia pahami, orang-orang yang telah ia temui, dan emosi yang telah ia kembangkan selama ini semuanya akan terhapus. Pada saat yang sama, jiwanya juga akan berkurang 30%. Kekuatan jiwanya yang kuat, yang sangat diandalkannya, tidak akan ada lagi. Baginya, itu adalah cedera yang sangat parah. Spirit Sound berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, ada beberapa bahaya. Namun, Anda tidak punya pilihan. Cacing roh penghubung hati tidak dapat tinggal di dalam dirimu. Dia melangkah ringan dan perlahan mendekat. Ekspresi Jiang Fan berubah. Dia segera merasakan bahaya besar. Panah jimat tidak berguna melawan wanita ini, jadi harta ajaib yang lain bahkan lebih mustahil. Pada saat kritis, dia menggertakkan giginya, sekali lagi mengeluarkan 6 harmoni abadi, dan berteriak. Berhenti, jangan memaksaku. Jika tidak, apa yang terjadi antara aku dan selir Yunxia akan terjadi antara kamu dan aku. Spirit Sound berhenti. Wajahnya yang selalu acuh tak acuh akhirnya menunjukkan perubahan. Senyum tipis muncul, sangat terampil. Bukan pertama kali kamu menggunakannya, kan? Wajah tua Jiang Fan memerah. Dia berteriak dengan marah, jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan berkultivasi ganda denganmu hari ini. Senyum Spirit Sound sedikit lebih dalam, dan dia berjalan dengan anggun. Suaranya seperti lonceng perak, berkata, baiklah. Bab 840 Sumpah Unik Serangga Penghubung Jantung. Jiang Fan berkedip. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Spirit Sound setuju. Ini benar-benar membuatnya bingung. Cepat mundur. Namun kemudian sesuatu yang aneh seperti pelangi yang mengikutinya sebelumnya terjadi. Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, seolah-olah dia berjalan di tempat. Langkah Spirit Sound jelas lambat dan ringan. Namun dia tidak bisa menciptakan jarak. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Spirit Sound tiba di depannya. Aku di sini. Taburkan obatnya. Dia tersenyum ringan, sambil memperhatikan Jiang Fan. Jiang Fan langsung merasa itu adalah masalah yang pelik. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan obat ini untuk berkultivasi ganda dengan wanita lain? Obat ini murni sebagai sarana pencegahan. Tetapi pendeta Ling Yin ini sama sekali mengabaikan naskah tersebut. Mengapa kamu tidak menaburkannya lagi? Spirit Sound menutup mulutnya dan terkekeh, seolah-olah dia sudah lama tidak bertemu dengan orang atau situasi menarik seperti itu. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Dia melangkah maju, dan dengan genggaman yang tampak santai, dia memegang pergelangan tangan Jiang Fan. Dengan jentikan ibu jarinya, dia membuka tutup botol giok itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan sekarang juga. Jiang Fan terkejut. 6 harmoni abadi bukan lelucon. Bahkan seorang kultivator alam jiwa baru lahir tidak dapat sepenuhnya menahannya. Kalau sampai terjadi apa-apa antara mereka berdua karena ini, maka langit akan runtuh. Dia mencoba menarik tangannya kembali. Namun tangan Spirit Sound yang tampaknya rapuh dan lemah, memiliki kekuatan yang tidak dapat disingkirkan oleh Jiang Fan apapun yang terjadi. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat Spirit Sound, sambil memegang pergelangan tangannya, perlahan memiringkan botol giok ke arah bibir Spirit Sound. Lalu, bibir merah Spirit Sound sedikit terbuka. Bubuk obat abadi 6 harmoni, tak sedikit pun tersisa, semuanya dituangkan ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya pelan sejenak, lalu menelannya. Setelah makan, dia tidak lupa berkomentar, rasanya tidak buruk. Hanya saja efek obatnya agak lemah, tidak sekuat afrodisiak yang kuberikan padamu dan selir Yunxia. Mata Jiang Fan melebar. Spirit Sound tidak bereaksi sama sekali setelah memakan semuanya. Apa yang salah dengan wanita ini? Spirit Sound tersenyum tipis, aku memberimu kesempatan. Obatmu tidak memenuhi standar, tidak ada yang bisa kulakukan. Setelah mendengar ini, wajah Jiang Fan menjadi gelap. Dia merasakan godaan wanita itu. Jika kau punya nyali, lepaskan aku, dan aku akan mencari obat yang lebih manjur untuk kau cicipi. Dia diam-diam memeriksa ki spiritual dalam tubuhnya, untuk melihat apakah dia dapat melakukan satu percobaan terakhir. Spirit Sound terkekeh pelan lagi sambil menutup mulutnya. Baiklah.
Silakan bawa afrodisiak ke Hundred Flowers Valley dan temui aku kapan saja. Tapi sebelum itu, aku akan terlebih dahulu menghilangkan cacing roh penghubung jantung. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Jiang Fan ingin lari? Ekspresi Jiang Fan berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu kau meremehkanku dan tak ingin aku menikahi putrimu. Kebetulan, aku juga meremehkan putrimu. Beri aku waktu, dan aku akan menemukan cara untuk menghilangkan cacing roh penghubung hati itu sendiri. Itu tidak akan menunda garis keturunan pendeta Anda untuk berkembang biak. Senyum Spirit Sound memudar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berapa lama? 1 tahun atau 10 tahun? 60 tahun, atau seumur hidup? Putriku mengemban tanggung jawab penting untuk melahirkan keturunan bagi garis keturunan pendeta. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Lagi pula, jika kamu mati, dia juga akan terlibat. Jadi, aku minta maaf. Saya akan memberi kompensasi kepadamu nanti. Wajah Jiang Fan langsung menjadi gelap. Dia segera mengaktifkan Void Flow Thunder Force, mencoba melepaskan tangannya. Anehnya, Spirit Sound hanya mengeluarkan sedikit tenaga, dan tubuhnya tampak membeku. Tidak dapat menggerakkan otot. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat Spirit Sound mengambil jarum panjang 9 warna dan menusuk dahinya. Sengatan kecil pun datang. Jiwa Jiang Fan bergetar hebat. Pohon kuno di kehampaan besar merasakan bahaya. Daun-daunnya berdesir, menimbulkan suara berdesir. Seketika itu juga, rasa perih di depan matanya menghilang. Dia membuka matanya dan melihat. Spirit Sound telah mundur 3 kaki jauhnya. Dia menatap jarum panjang 9 warna yang hancur inci demi inci di tangannya, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Dia mengangkat matanya dan hati-hati menatap dahi Jiang Fan. Sesaat kemudian, seolah-olah dia melihat sesuatu. Jejak keheranan tampak di matanya. Di dalam tubuhmu. Di tengah kalimat, dia menatap langit biru tak berujung. Dia ragu untuk berbicara lebih jauh. Setelah merenung cukup lama, ekspresinya kembali tenang. Dia menoleh dan berkata kepada pelangi, bulan iblis, kemarilah. Jadi ada orang lain di pelangi. Seorang gadis berwajah ramping dalam gaun sutra putih bulan melangkah menuruni pelangi. Dia berjalan ke sisi Spirit Sound dan berkata dengan patuh, Ibu. Lalu dia menatap Jiang Fan, matanya terbakar amarah, Jiang Fan telah memukulinya dengan kejam hari itu, dan dia masih mengingatnya dengan jelas. Ibu, apakah cacing roh penghubung jantung di tubuhnya masih bisa dikeluarkan? Sambil menyaksikan jarum panjang 9 warna itu hancur inci demi inci di tangan Spirit Sound, dia bertanya dengan cemas. Spirit Sound menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menghapusnya. Kalian berdua harus punya anak sesegera mungkin. Demon Moon sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Ibu, kamu, bukankah kamu meremehkannya karena dia adalah seorang kultivator formasi inti kecil? Ibulah yang waktu itu bersikeras mencabut cacing roh penghubung jantung. Sedemikian rupa sehingga dia menghabiskan waktu lama untuk menyempurnakan jarum panjang 9 warna. Dan sekarang, dia tiba-tiba menyerah. Spirit Sound berkata dengan acuh tak acuh, aku berubah pikiran. Saya pikir keturunan yang kalian berdua hasilkan akan lebih luar biasa daripada pendeta wanita sebelumnya. Demon Moon tidak dapat mempercayainya. Apa sebenarnya yang ibu temukan? Sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Mendengar ini, Jiang Fan kesulitan berbicara. Spirit Sound merenung sejenak. Dengan lambaian lengan bajunya yang lembut, belenggu tak kasat mata itu pun lenyap. Siapa yang mau punya anak dengannya? Tanya Jiang Fan dingin. Tatapannya ke arah Demon Moon masih menyimpan kebencian. Berbagai peristiwa tragis di Boundary Mountain hari itu terekam jelas dalam ingatannya. Demon Moon, yang memimpin pertempuran itu, tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya. Demon Moon pun menjadi marah dan menghentakkan kakinya sambil berkata, aku juga tidak mau punya anak denganmu. Ibu, keluarkan cacing roh penghubung jantungnya. Jika itu tidak memungkinkan, ambil saja punyaku. Aku lebih baik kehilangan ingatanku dan merusak jiwaku daripada bersamanya. Penghinaan terbesar dalam hidupnya berasal dari pria di depannya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Spirit Sound memperhatikan keduanya dengan acuh tak acuh dan berkata, saya menyarankan Anda untuk bersatu dengan jujur. Kau tidak lupa sumpah pada cacing roh penghubung hati, kan? Jiang Fan tercengang.
Dia belum sempat melihat sumpah apa yang terukir pada cacing roh penghubung hati saat itu. Dia bertanya dengan curiga, bukankah ini hanya tentang kesetiaan bersama? Spirit Sound berkata dengan acuh tak acuh, itu sumpah biasa, semua cacing roh penghubung hati sebelumnya memilikinya. Cacing roh penghubung hati, bulan iblis yang dibudidayakan memiliki sumpah khusus yang terukir di atasnya. Bulan iblis, bacakan ini untuk Tuan Muda Jiang. Setelah mendengar ini, wajah Demon Moon menegang, dan dia tergagap. Sejak hari cacing roh penghubung jantung diaktifkan, dalam waktu 3 tahun, keturunannya harus lahir. Jika tidak, cacing roh akan melahap jiwa, yang menyebabkan kematian. Astaga, wajah Jiang Fan berubah drastis. Jian Linyuan awalnya telah memperingatkannya bahwa setiap generasi cacing roh penghubung hati akan memiliki sumpahnya sendiri yang unik. Itu memang benar, dan bahkan menetapkan batas waktu, 3 tahun. Apa kau gila, mengucapkan sumpah sekeras itu? Bagaimana jika salah satu pihak hilang dan tidak kembali dalam waktu 3 tahun, atau menjadi sakit dan tidak subur? Bukankah mereka berdua akan mati? Spirit Sound mengangguk acuh tak acuh. Itu memang berbahaya, tetapi hal itu juga dapat mendorong Anda untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan cepat. Menghitung 10 bulan yang dibutuhkan untuk kehamilan. Waktu sebenarnya untuk bereproduksi kurang dari 2 tahun. Jadi, bergaullah dengan baik. Jika tidak, hidup kalian hanya akan tersisa sebatas ini. Jiang Fan menggertakkan giginya sedikit. Cacing roh penghubung hati dari Priest Lineage benar-benar terlalu sombong. Tapi bagaimana dia bisa menyerah? Jika aku hanya bisa hidup 3 tahun, biarlah begitu. Persatukan aku dengannya. Bermimpilah. Jiang Fan berkata dengan dingin. Demon Moon merasa sangat terhina. Ditolak oleh laki-laki seperti ini, bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya? Dia segera menggertakkan giginya dan berkata, aku juga tidak ingin membawa darah dagingmu. Ibu, Demon Moon tidak berbakti dan tidak bisa lagi menghasilkan keturunan untuk garis keturunan pendeta. Spirit Sound tetap tenang. Segala sesuatunya seperti yang diharapkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Garis keturunan pendeta tidak dapat diputuskan. Jika kalian berdua tidak bisa melakukannya, saya akan ikut campur. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?